Misteri kuntilanak penghuni rumah tua. Setelah kejadian menyeramkan di rumah tua itu, Bayu mengalami mimpi buruk setiap malam. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat di kamarnya. Tak hanya itu, beberapa kali ia mendengar suara tawa pelan yang mengingatkannya pada sosok kuntilanak di rumah tua. Semakin hari, kondisi mental Bayu semakin memburuk. Ia mencoba menceritakan pengalamannya kepada beberapa orang dekat, namun tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Orang-orang desa hanya mengatakan bahwa ia sedang diganggu oleh hantu penunggu rumah itu, dan menyarankannya untuk meminta bantuan seorang dukun. Merasa tak punya pilihan lain, Bayu akhirnya menemui seorang dukun terkenal di desa tersebut, yang bernama Pak Sastro. Dukun itu dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib dan memiliki banyak pengalaman menangani kasus-kasus mistis. Ketika Bayu tiba di rumah Pak Sastro, sang dukun langsung merasakan energi negatif yang mengelilingi tubuh Bayu. Setelah mendengarkan cerita Bayu, Pak Sastro segera mempersiapkan ritual pembersihan. Arwah yang kau temui di rumah tua itu tidak sembarangan, kata Pak Sastro dengan suara serius. Ia bukan hanya kuntilanak biasa. Ia terikat dengan tempat itu karena kematian yang tragis, dan sekarang ia sudah menandaimu. Ritual itu berlangsung di tengah malam. Pak Sastro menggunakan berbagai benda-benda mistis, termasuk bunga melati, dupa, dan air yang sudah diberi mantra. Saat ritual dimulai, suasana di rumah itu terasa semakin tegang. Udara di sekeliling mereka mendadak terasa lebih dingin, dan suara angin berdesir seperti bisikan halus. Tiba-tiba, Bayu mulai merasakan kehadiran sesuatu di sekelilingnya, seolah ada yang memperhatikan dari kegelapan. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa yang sudah sangat dikenalnya. Tawa kuntilanak itu terdengar semakin dekat, seakan-akan makhluk itu hadir di dalam ruangan bersama mereka. Pak Sastro mulai melantunkan doa-doa dengan suara keras, namun mendadak lilin-lilin yang menyala di sekeliling mereka padam serentak. Bayu yang ketakutan merasa ada sesuatu yang menekan tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Sosok kuntilanak itu tampak di sudut ruangan, kali ini lebih jelas dan mengerikan. Rambut panjangnya menutupi wajah, namun dari balik rambut, mata merahnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah, kata Pak Sastro dengan nada tertekan. Dia ingin balas dendam. Bayu terkejut. Balas dendam? Kenapa padaku? Dukun itu kemudian menjelaskan bahwa kuntilanak di rumah tua tersebut dulunya seorang perempuan yang dibunuh oleh kekasihnya dalam keadaan hamil. Arwahnya tak pernah tenang, dan setiap orang yang memasuki rumah itu dianggap sebagai bagian dari orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Menyadari bahaya yang mengancam, Pak Sastro memutuskan untuk melakukan ritual yang lebih kuat di lokasi rumah tua itu sendiri. Mereka harus menyelesaikan masalah di tempat di mana roh itu terperangkap. Malam itu, Bayu dan Pak Sastro kembali ke rumah tua tersebut. Suasananya jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan kering berdesir seperti langkah kaki tak kasat mata. Di depan rumah, Pak Sastro menyuruh Bayu membawa beberapa sesajen dan duduk diam, sementara ia mulai membacakan mantra-mantra. Namun, begitu ritual dimulai, keadaan semakin memburuk. Sosok kuntilanak itu muncul lagi, kali ini dengan lebih nyata, mengambang di atas tanah dengan wajah penuh kemarahan. Ia melayang mendekat, suaranya meraung, membuat suasana di sekitar menjadi kacau balau. Pak Sastro berusaha menahan roh tersebut dengan kekuatan spiritualnya, namun kuntilanak itu sangat kuat. Seketika, terdengar suara ledakan keras, seperti petir yang menyambar. Pak Sastro terhuyung, dan kuntilanak itu lenyap. Hawa di sekitarnya menjadi tenang kembali, namun Bayu masih merasakan ketakutan mendalam yang belum hilang. Sudah selesai, kata Pak Sastro dengan nafas terengah-engah. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke sini. Roh itu mungkin telah pergi untuk sementara, tapi dendamnya belum padam. Jangan ulangi kesalahanmu. Bayu meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega sekaligus takut. Sejak malam itu, gangguan dari kuntilanak tersebut berhenti, namun dalam hati, Bayu tahu bahwa cerita ini belum sepenuhnya selesai. Dendam sang kuntilanak masih menggantung di udara, menunggu kesempatan untuk membalas. Dan rumah tua itu tetap menjadi tempat yang tidak pernah dikunjungi lagi oleh siapapun.